Salve, salam LDPS, Lesio Devina, pembawa sukacita. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapin hati untuk menghadirkan Roh Kudus bersama kita. Mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, tolonglah kami untuk terhubung denganmu, karena kami ingin mengenal Engkau dan memahami firman-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bro and sis yang terkasih, tema RDPS kali ini adalah ekonomi Allah lebih dari sekedar uang. Dan kita masuk dalam episode yang ketiga yang kita beri judul Berlatih untuk lebih dipercaya. Dan bro and sis, sekarang mari kita siapin Alkitab dengan membuka bacaan Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dan kita lanjutkan dengan Injil Matius pasal 25 ayat 21. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bro and sis, bayangkan Anda sedang bercakap-cakap secara pribadi dengan Allah pada saat Anda membaca ayat-ayat ini. Ini adalah sebuah contoh lain mengenai bagaimana kita sering berbuat sesuatu seolah-olah masuk akal. Prinsip mengenai lebih dahulu berhasil dalam tanggung jawab kecil, baru kemudian memperoleh tanggung jawab yang besar. Sudah sangat jelas. Semua orang sudah tahu prinsip itu. Namun kalau memang demikian, mengapa kita sering mengabaikan hal-hal kecil, walaupun pengabdian itu bertentangan dengan hati nurani kita? Mengapa saja kita masih dengan mudah berkata, itu hanya hal kecil yang tidak akan menjadi masalah? Selama kita belum menyadari betapa mudahnya kita dikelabui oleh tipu daya iblis, kita akan terus diperdaya olehnya dan menerima segala konsekuensinya. Prinsip yang terkasih, sebagai refleksi kita, renungkanlah dengan sungguh Lukas pasal 16 ayat 11. Itu bukanlah sebuah pertanyaan dangkal. Allah menggunakan uang untuk menguji kekuatan Anda dalam menerima sesuatu yang lebih penting dan berharga. Apakah yang Anda pikirkan mengenai hal ini? Pencerahan apa yang Anda dapatkan dari Matius pasal 25 ayat 21? Tanggapan buat Anda dan saya. Anda mungkin tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa bagaimana cara kita menangani uang akan mengungkapkan siapa kita sesungguhnya.
Tunjukkanlah bahwa Anda dapat dipercaya untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar melalui komitmen Anda pada apa yang Allah percayakan kepada Anda saat ini. Sediakanlah waktu untuk kontemplasi dan setia melaksanakannya. Menjadi pertanyaan yang dibahas dalam Komsel. Menurut Anda, mengapa Allah mengukur sejauh mana kita dapat dipercaya berdasarkan cara kita menangani uang? Apa yang Anda dapat katakan mengenai diri Anda sendiri dalam bidang ini? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam LDPS. Tuhan memberkati. Salve.